tidak ada pajak. Kalau Bapak Ibu punya aset tanah, punya mobil ya, itu dikenakan pajak nggak Pak? Pajak ya, kenakan pajak. Padahal itu investasi kita punya. Padahal tanah pribadi Pak, aset kita punya. Kenapa harus kenakan pajak? Tapi itulah karena kita adalah warga negara yang baik, punya aset nyata, harus siap dikenakan pajak. Tapi kalau kita punya buku polis asuransi, kita tidak dikenakan pajak ya. Bebas sengketa. Terus ini merupakan menjadi dana siaga. Nah, salah satu produk yang ada di kami adalah namanya Berlian Hasanah Sejahtera. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu yang di Labuan Lalar ini banyak membeli produk-produk ini ya, namanya asuransi Berlian Hasanah Sejahtera. Asuransi ini adalah program kombinasi antara investasi dan asuransi, antara perlindungan jiwa dan investasi. Itu produk yang namanya asuransi Berlian Hasanah Sejahtera. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah punya buku polis asuransi bisa dibuka-buka. Kira-kira kemarin saya beli produk apa ya? Apakah saya membeli produk yang Berlian Hasanah Sejahtera yang yang multifungsi, yang berkombinasi antara asuransi dan investasi? Ini namanya produknya. Saya lewatin aja ini, Mbak. Lewatin ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan pembuktian dari kami ya. Beberapa SO Taliwang ataupun Sanlat secara keseluruhan ya. Ini khusus untuk wilayah NTB. Ini khusus untuk wilayah NTB. Kami sudah membayarkan klaim nasabah. Jadi mungkin Bapak Ibu bilang, apa benar Sanlat membayarkan klaim nasabah? Kami sudah membayarkan sekitar 25 orang yang sudah kami bayarkan saat ini, dan masih beberapa orang, ada beberapa pengklaiman yang masih dalam proses ya. Ini yang kemarin nih telah dibayarkan klaim sejumlah 1 miliar 100 juta sekian Bapak Ibu. Wah, ini apa namanya, kalau ahli waris yang ditinggalkan ini dia nggak sedih 2 kali Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita tidak meninggalkan apa-apa untuk ahli waris kita, sedihnya panjang. Sedih Bapak Ibu tinggalin, sedih juga nggak meninggalkan apa-apa, malah yang ditinggalkan adalah hutang. Tapi coba kalau kita meninggalkan warisan ya, secara fisik kita tidak ada Bapak Ibu di atas dunia, tapi secara ekonomi mereka bisa terbantu. Bayangkan ini pengklaiman yang baru kemarin ini 1 miliar sekian. Wah, ini ada pengklaiman saya nih. Yang ini saya ya. Sedih saya kalau ini saya menerima kemarin tanggal 26 Februari 2020. Ketahuan jadinya kalau saya single parent ya dengan adanya ini almarhum suami saya itu baru 2 tahun membeli polis ini, dan preminya sangat murah sekali. Beliau khusus membeli khusus untuk warisan ya. Baru 2 tahun, tapi Allah berkehendak lain. Suami saya tidak sakit sama sekali. Beliau meninggal setelah sholat subuh ya. Allah berkehendak lain ya, kita pasrah saja. Alhamdulillah, ini untuk melanjutkan anaknya sekolah. Ini untuk melanjutkan anaknya sekolah ya. Dan ini juga pengklaiman yang sebelah ini suami dari pemilik Taliwang Plaza. Bapak Ibu tahu pemilik Taliwang Plaza? Pak Idrus. Nah, itu dia waktu sakit kita membayarkan klaim 150 juta. Pada saat beliau meninggal kita keluar 316 juta. Baru setahun menjadi nasabah. Apakah ada yang menginginkan beliau sakit? Tidak ada. Beliau pada saat masuk itu sehat walafiat. Tidak pernah masuk rumah sakit Pak. Tapi mungkin ya itulah ya, Allah berkehendak tiba-tiba sakit, kena sindrom, biaya di rumah sakit 150 juta kita bayarkan. Padahal beliau bayar baru 18 juta di Sun Life. Ya, baru 1 tahun, preminya 1,5 juta per bulan. Baru 1 tahun 18 juta dibayarkan oleh kami, 1.150 juta biaya pengobatannya. Dan Allah berkehendak lain, beliau diambil oleh Allah, keluar lagi 316 juta dari Sun Life, kita bayarkan klaimnya. Ya, ini yang melanjutkan kehidupan anak dan istrinya untuk usahanya. Terus ini yang di samping, ini tahun kemarin Pak, ini tahun kemarin tidak begitu jelas. Ini orang Tepas. Ini beliau meninggalkan istri di tengah ini. Baru bayar 11 bulan.
tidak ada Pak, dan itu bisa saja terjadi terhadap kita Pak ya, bisa saja terjadi terhadap kita. Istrinya menerima sebesar 117 juta. Beliau bayar baru 11 juta karena baru 11 bulan, preminya 1 juta per bulan. Sarlep membayarkan itu adalah 117 juta. Nah ini lagi ada beberapa pengklaman ya, yang di samping ini. Nah ini ibunya yang meninggal. Ibunya meninggal, dia baru bayar 2 tahun 8 bulan ya, kena kanker. Preminya 500.000. Preminya 500.000 per bulan, baru 2 tahun 8 bulan. Ini keluar 100 juta dari Sun Life. Ya. Ini keluar 100 juta dari Sun Life. Dan ini beberapa yang kami skip aja, yang lain banyak sekali Pak. Kalau asuransi kesehatan kami, alhamdulillah ya, nasabah bisa langsung pakai di rumah sakit mana saja, tidak ada pilihan. Kalau di rumah sakit di Mataram itu tidak ada pilihan ya, tinggal masuk saja, karena rumah sakit provinsi juga sudah kita kerjasama dengan Sun Life. Mau rumah sakit provinsi, mau HK, mau RISA, mau rumah sakit apa saja ya. Kecuali kalau di kita di Asifa kita belum kerjasama. Kenapa? Karena di sana belum ada dokter spesialis yang bukan oleh Sun Life, misalnya minimal 4, dan di sana juga masih kelengkapannya belum begitu lengkap. Jadi kalau nasabah kita masuk ke situ nanti tinggal rebus ya, kita rebus. Jadi nasabah bayar dulu, nanti baru kita gantikan. Kalau nasabah kami masuk ke sana. Nah ini adalah beberapa sekilas tentang produk yang kami punya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti kami bisa bantu untuk menjawab ya. Kita masuk aja langsung ke sesi pertanyaan ya. Ada mic di situ mungkin Pak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, terima kasih Ibu Sri Romana, luar biasa paparnya tadi ya tentang produk-produk dari asuransi Sun Life. Dan sekarang kita masuk ke acara tanya jawab. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Pak. Mumpung ada pakarnya di sini Pak. Ada Ibu Miranti, ada Ibu Sri Normala. Ayo Pak, untuk 3 orang penanya pertama. Silakan ya Pak. Atau mungkin ada yang mau langsung masuk asuransi hari ini? Iya. Ayo Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Semoga puasa kita hari ini tergolong puasanya orang-orang ma'rifat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalaupun saya ini terpaksa lah. Sebetulnya kalau saya perhatikan tadi tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan. Tetapi kalau boleh saya mengatakan, saya ini orang yang CLBK sama ya. Kenapa saya katakan CLBK? Kurang lebih beberapa tahun yang silam saya pernah didatangi oleh seorang teman dan mensosialisasikan Sun Life. Saya tertarik dan masuk mendaftarkan diri. Namun seperti yang Ibu bilang tadi, takdir Tuhan itu tidak bisa kita prediksi. Niat saya untuk melanjutkan, tetapi takdir Allah berkehendak lain. Saya diberikan ketidakmampuan, ada masalah besar, saya stuck, gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ini, apalagi saya katakan tadi, yang namanya CLBK itu susah. Kalau dahsyatnya di awal itu mungkin masih, kalau dibuatkan gambaran gempa itu mungkin hanya 6,7, tapi kalau CLBK itu dahsyatnya mungkin bisa di atas belasan skalanya gitu. Mudah-mudahan saya diberikan kemampuan untuk kembali melanjutkan dengan hubungan mitra dengan Sun Life. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.